ambisius dan berprestasi. MI Darul Muta'alimin dimulai dengan santunnya adalah pagi hari anak-anak bersalam, mengucapkan salam dan salim kepada Bapak Ibu guru dengan salim yang benar. Kemudian pada waktu bel berbunyi, anak-anak berbaris rapi untuk memasuki kelas. Pada waktu berbaris, karena ini adalah MI Pendidikan Dasar, maka kami meminta atau menyarankan anak-anak untuk membaca rukun iman, rukun Islam, Pancasila, dan juga visi madrasah. Keunggulan madrasah kami adalah di bidang tartil Al-Quran, tahfidz, kemudian kesadaran akan sholat, beserta rujuman dan classroom manajemen. Pembelajaran tartil Al-Quran kami menggunakan metode UMI. Kami bekerja sama dengan UMI Foundation Surabaya. Pembelajaran Al-Quran di MI kami itu paling banyak JPL-nya, yaitu 8 JPL. Karena kami mengharapkan anak didik kami di usia sedini mungkin sudah tampil dalam pembelajaran Al-Quran. Di samping membaca Al-Quran, kami juga melengkapi dengan belajar ilmu tajwid. Anak-anak di madrasah kami hafal dan bisa menguraikan definisi ilmu tajwid. Setelah itu dilengkapi juga dengan pembelajaran gharib Al-Quran. Jadi anak-anak itu sudah hafal gharib jika sudah mencapai Al-Quran, sudah sampai tingkat Al-Quran. Itulah tartil Al-Quran. Dilanjutkan adalah tahfidz. Di MI kami tahfidznya awalnya baru juz 30, tapi alhamdulillah di tahun ini kita menambah kemampuan di juz 29 untuk kelas 5 dan 6. Dan kemarin kita juga sudah hasilnya sudah ada, kita sudah mengikuti lomba dan sudah menang. Kemudian setelah tahfidz ini yang paling penting utama adalah tentang sholat. Kembali lagi bahwa kami anak didik kami itu dini masih anak-anak harus ditumbuhkan bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan gerakan rukun bacaannya. Kami bekerja sama dengan training Taifatus Sholi yang ada di Pondok Al-Haramain Pujon. Jadi semua Bapak Ibu guru di MI kami belajar sholat. Meskipun kita sudah sholat, tapi kita refresh lagi bacaan sholat dan semuanya dengan gerakannya untuk diajarkan kepada anak didik kami, sehingga anak-anak itu mulai dini sudah benar sholatnya. Selain sholat, gerakan, ucapannya, bacaannya sudah kami lengkapi dengan namanya turjuman. Turjuman itu adalah menerjemahkan bacaan-bacaan sholat. Karena ini suaranya kecil, ya nanti bisa dikeraskan kalau Bapak Ibu menghendaki. Jadi anak-anak nanti akan hafal bacaan sholat dan paham artinya. Itu adalah modal yang kami berikan kepada anak didik kita. Berikutnya adalah ini masih turjuman, jadi anak-anak mulai niat sampai kami salam itu akan hafal. Karena kita masih berjalan ini program baru, jadi belum sampai salam. Kemarin baru niat dan iftitah yang sudah dipelajari. Nanti targetnya kelas 5 dan 6 itu sudah hafal dan tahu artinya soal turjuman ini. Setelah ini adalah ya masih turjuman, bisa dikeraskan sedikit nanti Pak bisa ya. Turjumannya contohnya adalah jadi ada nadanya. Cukup Pak, ya, terima kasih. Nah, program unggulan berikutnya adalah classroom management. Kami bekerja sama dengan REC Surabaya yang kami diberi pelatihan secara gratis untuk classroom management. Kelas itu adalah rumah kedua bagi peserta didik, maka kami berharap
kelas itu bersih, nyaman, menyenangkan. Jadi di kelas room manajemen ini, kelas itu mempunyai visi sendiri, yel-yel setiap kelas, dan juga prosedur kelas. Jadi prosedur mulai bagaimana masuk kelas, kemudian meletakkan sepatu di rak, kemudian cara bertanya, menjawab. Cara yang paling sulit selama ini kita adalah menghentikan kegaduhan di dalam kelas. Itu semua ada prosedurnya, ada SOP-nya. Di kelas manajemen ini, kelas itu kita desain dengan menyenangkan. Jadi ada namanya living thing itu yang ada di tengah itu, makhluk hidup yang ada, kita melatih untuk anak-anak bertanggung jawab. Jadi ada tumbuhan atau hewan, biasanya anak-anak akuarium kecil, karena semua mesti suka, jadi untuk sekaligus hiburannya untuk anak-anak. Kemudian di classroom ini, di setiap kelas itu ada pojok baca. Pojok baca ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca anak-anak, meningkatkan literasinya. Selain itu di setiap Jumat ketiga kita juga ada literasi bersama, anak-anak membaca buku dan latihan presentasi yang singkat itu di program Rambikin. Yang terakhir adalah tradisi berprestasi untuk kami. Alhamdulillah di tahun 2023 ini lebih dari 50 prestasi yang kami raih, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan ada yang provinsi, baik di tingkat akademik maupun olahraga dan seni. Itulah sekilas tentang MI Darul Muta'alimin Patrian Rolo. Terima kasih. Waktunya tanya jawab. Disilakan kepada Bapak Ibu. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Sepi sekali. Muta'alimin dari depan Pak, dari depan. Nah, dari depan. MI Darul Muta'alimin. Kalau saya dulu ngaji itu lel ngaji itu kuno aliman, muta'aliman, mustamilan, muhibban. Nah, itu kan patahti. Nah, itu yang kelima itu. Kalau saya ingat itu Bu. Muta'aliman artinya jenengan tadi yang dengan bidik satu saya lihat tayangan jenengan itu membentuk disiplin anak-anak bagus. Jadi penataan ruangan, penataan bangku pada waktu dia menghafalkan, pada waktu dengan dia suruh berjejer, perintah itu dengan menerapkan disiplin bagus. Jadi saya lihat mulai awal. Jadi dengan jajar, dengan tes belum masuk di kelas itu satu bacaan apa itu bagus disiplinnya. Cara dengan mau tartil, mau tahfidz, duduknya kotak bunder, gurunya di tengah, itu cara yang kalau saya pernah lihat itu, saya pernah ikut di Soekarno Foundation. Jadi pelatihan yang modelnya disiplinnya luar biasa. Jadi tidak ada waktu istirahat kalau kita mengadakan penelitian. Saya lihat tadi dengan penataannya untuk yang ditampilkan, satu catatan saya dengan disiplin bagus. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, program tartil, program tahfidz, itu kalau di bahasa pondok itu harus ada lurah pondok. Jadi ada kiainya yang silo, katanya orang desa itu yang silo yang gitu. Dan dengan itu tadi dengan kerjasama dengan mana Batu. Kalau tartil dengan Umi Foundation Surabaya. Oh, yang sholat. Oh, yang sholatnya. Saya lihat serawang gitu. Ada dua yang jalan. Maka kerjasama ini dengan membentuk yang maka ada Pak. Yang terakhir tadi memang yang manajemen classroom. Manajemen classroom itu nanti kalau sekolahnya dengan bagus, jenengan nanti akan dijadikan pilot project untuk memanage satu kelas yang bagus. Jadi kelas jenengan itu punya MI, punya muta'alimin tadi, itu jenengan bagusnya adalah di memanage classroomnya. Itu menjadi. Tolong nanti jenengan ceritakan mulai awal bagaimana jenengan mengembangkan manajemen classroomnya itu sehingga jadi ngajak anak-anak dulu kayak gini, gurunya kayak gini, itu bukan 1 bulan 2 bulan langsung jadi. Itu aja jenengan ceritakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi classroom manajemen mungkin yang hampir jarang di sekolah lain. Kami alhamdulillah mendapat program gratis dari Surabaya untuk mengikuti di classroom manajemen. Jadi semua Bapak Ibu guru itu mengikuti diklat selama 3 hari. Kemudian di situ diajarkan bagaimana tadi kita mulai membuat kelas impian, kemudian membuat yel-yel dan
sampai membuat prosedur atau SOP. Nah, sebelum ke anak-anak, guru itu selama di kelas itu kita ada jeda berapa bulan, 1 bulanan ya, untuk membangun habit dari gurunya dulu, yaitu namanya B-Foster. B-Foster itu before dan afternya. Maaf, misalkan gini, itu di kami itu kurang rapi Bapak, kita harus merapikan begini. Ini sudah menjadi budaya. Itu kita lakukan selama 1 bulan. Jadi kita semua guru harus store di grup itu before-nya apa, after-nya apa. Terus setelah guru kita sudah terbentuk habit begitu, kemudian kita tularkan kepada anak-anak. Sewaktu liburan di grup kelas itu semua, dan sebelumnya ada parenting dulu Pak, orang tua sebelum ke anak-anak kita mengundang juga ahli parentingnya, bahwa karakter itu harus dari sejak dini, maka perlu kerjasama dengan orang tua. Jadi di parenting itu kita juga mengajarkan kepada orang tua bagaimana caranya, dan nanti dipraktekkan kepada anak-anak. Akhirnya anak-anak itu selama liburan, karena dulu itu kita programnya itu menjelang liburan, terus liburan anak-anak setiap hari harus store foto before dan after, dan itu alhamdulillah akan menjadi habit. Jadi misalkan rak sepatu itu Bapak kalau tidak rapi, madep gak podo, itu ya sudah otomatis anak-anak begitu. Jadi masuk ke, misalkan kalau jam ngaji itu kan beda kelas ya, beda ruangan, itu anak-anak nanti masuk melepas sepatu harus ditata menghadap ke sana nanti supaya enak untuk memakainya. Jadi memang perlu waktu yang lama. Kemudian sebelum menjadi kelas impian seperti ini, itu kita harus mempraktekkan kecil-kecil dulu, dari cara membuang sampah. Bagaimana kalau tidak ditegur. Terus kemudian untuk menata kelas itu memang perlu effort, terutama wali kelasnya. Jadi yang harus banyak bekerja itu adalah wali kelas, tapi juga guru mapel itu tidak boleh mengabaikan, harus bekerja sama. Dan alhamdulillah hampir ya sudah terbentuk habit itu, meskipun tidak 100% ya Pak, namanya kita alhamdulillah siswanya 490, jadi ngopeni itu lumayan butuh effort yang sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Saya melihat dari kacamata yang berbeda. Tolong Ustazah jujur dalam menjawabnya. Ustazah kenal kecerdasan majemuk kan? Nah, di mana anak itu ada kecerdasannya spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan sebagainya. Nah, ini mau dijawab jujur. Apalagi terkait dengan kompetensi penjenengan sebagai seorang kepala madrasah di kompetensi supervisi akademik. Adakah ketika supervisi akademik yang penjenengan lakukan itu juga fix seperti itu, ataukah berproses? Dan ini yang ditampilkan yang baik-baik ya. Pasti keseharian anak, basicnya anak itu bermain ya. Dengan yang kondisi yang seperti ini, apakah nanti tidak mengangkat anak bahwa mereka bermainnya akan berkurang, bahwa ibarat kata kelas itu kalau ada bayi janati, kelas itu juga surgaku. Nah ini bagaimana menurut penjenengan? Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk 8 kecerdasan. Itu dulu pernah saya permasalahkan kalau ujian itu hanya, kelulusan itu hanya dinilai, padahal anak mempunyai 8 kecerdasan. Di madrasah kami 8 kecerdasan itu kita salurkan kepada ekstrakurikuler Bu. Jadi ekstrakurikuler kami ada 15 di bidang seni olahraga semuanya, olimpiade semuanya ada, itu di situ. Jadi kalau yang kita tampilkan jelas yang terbaik karena ini untuk lomba. Tapi seperti saya sampaikan pada Bapak tadi bahwa kita memang butuh effort yang tinggi. Bahasa kasarnya kalau ke tamat guru adalah kita harus umi. Harus umi itu harus sering mengingatkan kepada anak-anak. Meskipun tadi saya sudah sampaikan tidak mungkin 100%, okay? Tapi kita terus tidak akan lelah untuk menyampaikan, ayo yang belum mana, yang belum rapi mana. Itu bahasa saya harus kita umi dan terus menerus. Memang untuk menjadi habit itu kan tidak mudah.
misalkan tidak bersih, langsung yang piket hari ini siapa, tolong. Nah, bahasanya aja yang halus yang bikin anak tidak terintimidasi, begitu yang kami lakukan. Jadi untuk 8 kecerdasan kita salurkannya di ekstrakurikuler. Terima kasih.